surat Fatir ayat 34. Kata Allah di surat Fatir ayat 34, wa qalul hamdulillahillazi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan semua kesedihan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami sangat ghafur dan sangat syakur. Nah, itu artinya ya, surat Fatir ayat 34. Jadi ayat ini adalah ungkapan para penghuni sorga nanti. Jadi penghuni sorga itu nanti akan memuji Allah. Alhamdulillah. Kenapa Allah dipuji? Azhaba annal hazan. Karena di sorga itu sudah tidak ada lagi kesedihan. Nah, jadi salah satu kesempurnaan sorga itu kata Allah bahwa kehidupan di sorga itu jauh dari kesedihan. Tidak ada lagi sedih di sana. Itulah kenapa kehidupan sorga itu disebut al-hayawan, hidup yang sempurna. Kenapa hidup yang sempurna di sorga itu? Karena di sorga tidak ada orang sedih, tidak ada lagi orang sedih. Ibu-ibu kata manung-manung, kok mungkin banyak masalah. Ya, nanti di sorga ada tuh orang manung-manung lagi. Orang panjang manung itu tentu hati sedang membuat masalah, pecah hati. Iya, itu kok panjang manung. Ya, di surga ada tuh orang manung lebih ada. Karena di surga tidak ada sedih lagi. Nah, kehidupan dunia ini itu dipenuhi dengan kesedihan demi kesedihan. Bapak Ibu, makin panjang masa hidup kita, makin banyak kesedihan kita. Ibu-ibu apa-apa kalau kemudian mati, merasa ini sedih betul. Apa mati sedih, ibu mati sedih, suami mati sedih, anak mati sedih, cucu mati sedih. Awak kemudian mati, ancawan dulu mati ibu. Kalau kemudian mati ibu banyak menangis ya. Ya panjang umur ibu kuacuk menangis. Itu dunia begitu tuh. Jangan Bapak Ibu kira makin lama di dunia ini makin happy, tidak, makin sedih, makin sedih. Sahabat tarik Bapak Ibu kok panjang lumur kah? Itu lancuk ibu hati. Cucu lapai, anak lapai, orang tinggal sedih. Itulah sedih betul. Tinggal berdua serupanya. Karena sedih itu ada, sedih itu. Yang bedonya lah ya cucu, anak, tapi orang pai sama-sama berjalan-jalan, awaknya tinggal. Wala yang kursi roda, ada ibu hati juga toh, capek lah, ya kan? Nah, malah mau lampu dulu sih. Karena kata Allah di sana tidak ada sedih, di sana tidak ada sedih lagi. Kalau bapak ibu mati, sedih habis. Yang di dunia ini yang ada sedih demi sedih aja. Ya kan? Cobalah bapak ibu cari mana ada orang bersedih di dunia. Pasti semua orang yang mengalami kesedihan demi kesedihan. Halo. Halo. Nah, begitulah sifat hidup di dunia ya, sedih. Nah, di surga kata Allah, manusia penghuni surga itu memuji Allah. Alhamdulillahillazi azhaba anal hazan, sudah tidak ada lagi sedih. Nah, kenapa? Karena Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Syakur, Maha Membalas. Jadi ada dua sifat Allah disebutkan di ini ya. Satu Ghafur, dua Syakur. Dan memang Bapak Ibu dalam Al-Quran, kata Syakur itu selalu atau sering beriringan dengan kata Ghafur.
Kenapa begitu? Ghafur artinya mengampuni semua dosa hingga yang paling besar. Itu ghafur. Allah mengampuni dosa hingga yang paling besar. Makanya kata ghafur dan syakur itu namanya mubalaghah, paling sangat. Allah ampuni semua dosa hambanya hingga yang paling besar, itu namanya ghafur. Sementara syakur membalas semua amal hingga yang paling kecil. Ya. Kalau ghafur mengampuni semua dosa hingga yang paling besar, itu ghafur. Kalau syakur membalas semua amal hingga yang paling kecil. Nah, itu kenapa kata ghafur dan kata syakur itu sering berbarengan. Kalau ghafur mengampuni dosa sampai yang paling besar. Kalau syakur membalas amal hingga yang paling kecil. Itu makna syakur. Jadi Allah itu syakur bahwa Allah membalas semua amal kita sekecil apapun. Nah, apa saja bentuk syakurnya Allah? Pertama, kenapa Allah disebut syakur? Yang maha membalas, yang maha berterima kasih. Kenapa Allah disebut syakur? Pertama, tidak ada satupun kebaikan hamba sebesar apapun yang hilang dari catatan Allah. Itu syakurnya Allah begitu. Kalau kita ini bego, sering kita lupa kebaikan orang. Sering kita tidak mengingat kebaikan orang. Sering bahwa orang itu pada berbuat baik ke kita, kita sering lupa. Maka ada sedikit kebaikan orang yang kita tidak ingat. Ya. Tapi Allah tidak pernah melupakan sekecil apapun perbuatan baik seorang hamba. Coba perhatikan nanti di antaranya surat Al-Anbiya 47. Ya, Al-Anbiya 47. Wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Itu janji Allah. Kalau ada orang pernah berbuat baik walaupun sebesar zarah. Zarah itu Ibu, kalau Bapak Ibu tidur ada cahaya masuk ke rumah kita. Kalau kita pandang cahaya itu ada yang terbang-terbang kelihatan tuh. Kalau tidak ada cahaya tidak nampak dia tuh. Biasanya ada debu-debu yang berterbangan. Kalau ada cahaya lewat di depan kita, kita lagi tidur-tidur, nanti ada seperti apa itu berterbangan, itu namanya zarah. Kalau ada orang berbuat baik sebesar itu, kata Allah, ataina biha, kami serahkan kebaikan itu. Itu buktinya Allah syakur. Dan itu juga disebutkan di surat Luqman ayat 16. Itu Luqman ya mengajarkan anaknya tentang tauhid. Kata Luqman, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi safratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, jika engkau berbuat kebaikan atau keburukan sebesar zarah, sebesar biji sawi, itu pun dibagi-bagi pula biji sawi itu kecilnya, tersimpan di dalam batu, itu dalam batu, atau di dalam perut bumi. Bayangkan Ibu, sebesar zarah ada kebaikan yang tersimpan di dasar di perut bumi, atau di langit yang luas, Allah pasti mendatangkannya. Itu namanya syakur. Allah tidak pernah menghilangkan kebaikan kita sekecil apapun. Makanya Bapak Ibu, jangan sibuk-sibuk memamerkan amal ke orang. Makanya orang yang sibuk memamerkan amal itu, dia tidak percaya Allah itu syakur. Tak percaya dia. Ada orang Bapak Ibu itu pergi umrah live,
mulai dari bandara sampai menara balik left. Ya. Itu Bapak Ibu tidak percaya Tuhan itu mencatat itu. Untuk apa di live-kan ibadah kita? Tidak ada gunanya. Ya. Kita beribadah urusannya dengan Tuhan. Kadang-kadang dari rumah antuk-antuk, tapi lagi di bandara tuh memang tak tahan. Walaupun tak live, selfie. Selfie. Langsung di-update status. OTW menuju tanah suci. Ya, semoga diberkahi Allah. Itu ya. Tahu orang sedunia ibu pergi umrah. Masuk komentar. Pergi umrah ibu ya. Selamat ya, mudah-mudahan lancar. Amin. Alhamdulillah lah. Aku ada kamping dan tidur sama lu hilang. Hati-hati ibu ya. Allah itu sakur. Tidak perlu lah kita sibuk-sibuk ngasih tahu ke orang ibadah kita. Wah, gunanya apa? Sekarang Bapak Ibu kasih bantuan, itu ada juru kameranya pula. Ya, di-upload lah di media-media sosial. Itu makanya sedekah yang paling baik kata Allah, waktu tuhal fuqara, nanti baca di Al-Baqarah 271. Ya, Al-Baqarah 271, sedekah terbaik itu disembunyikan dan diantarkan ke penerima. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Bila kau sembunyikan sedekahmu, kau antarkan ke penerimanya, orang tak melihat engkau memberi, yang menerima pun tak tampak oleh orang dia menerima, fa huwa khairul lakum, itulah sebaik-baik sedekah. Itu sebaik-baik sedekah. Kenapa? Karena kita yakin Allah itu syakur. Tak perlu ribut kita dengan penghargaan orang. Ya. Kadang Bapak Ibu, sebagian awak ketika jadi pengurus masjid, rajin ke masjid. Dulu tipu. Nyo kudeta ada orang, nyo parantin, dah tipu-tipu aja lah. Ada kamar aja bersemayam lah. Itu ndak ikhlas namun itu. Kita beribadah urusan dengan Allah, jadi pengurus masjid urusan dengan Allah, mau dihargai mau tidak ada urusan. Allah sakur. Khalid bin Walid itu ketika memimpin perang, Abu Bakar mati, diganti oleh Umar bin Khattab. Begitu sedang perang, datang surat pemecatan, dipecat itu Khalid oleh Umar, dipecat. Bukan Umar benci dengan Khalid, tidak. Cuman ini Khalid kalau terus memimpin perang, akidah umat bisa rusak. Kenapa? Setiap Khalid yang memimpin perang selalu menang, tidak pernah kalah. Sehingga umat Islam ketika Khalid yang ditunjuk jadi panglima, mereka lupa dengan Allah. Mereka bergantung kepada Khalid, ini pasti menang nih. Maka mengantisipasi itu Umar pecat Khalid. Tapi Khalid tetap berperang, tak berkurang semangat perangnya. Ketika selesai perang, menang, dia sudah dipecat. Itu sahabat tanya, Khalid, engkau kan sudah dipecat, ngapain juga perang sebegitu dahsyatnya, sebegitu semangatnya? Apa kata Khalid? Saya berperang karena Allah, bukan karena Umar. Urusan kita itu dengan Allah, bukan dengan makhluk. Ya. Jadi Bapak Ibu kau berhenti jadi pengurus, jangan lari dong. Tetap sih kok. Ayo, aduh. Kadang-kadang galak betul ya Pak. Ya biasanya kalau tak pakai galak, kok ada sesuatu ya. Jadi begitulah syakur. Allah tidak pernah melupakan kebaikan hamba, sekecil apapun, walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar biji sawi, tetap Allah akan menghadirkan kebaikan itu. Makanya orang-orang yang ria nanti diusir oleh Allah, karena dia tidak percaya Allah membalas, maka dia sibuk dengan penghargaan manusia.
Maka ketika orang menerima balasan amalan dari Allah, orang yang riya diusir. Kata Allah, izhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Engkau dulu kan bukan karena saya beribadah, karena si fulan kan, cari si fulan tuh, minta balasan sama dia. Karena engkau tidak percaya saya syakur. Nah, jadi Bapak Ibu, ibadah kita tolong simpan baik-baik ya. Itu makanya salat malam itu tidak dianjurkan membangunkan orang kalau tidak janjian. Nanti Bapak Ibu membangunkan orang itu ada keinginan memberitahu ibadah kita. Kecuali dia minta dibangunkan tadi menjelang tidur. Jadi ibu apa udah dijago tahajud, tidak usah. Ibu bangun salat aja sendiri. Ibu jam 3 bangun, ibu apa selama karu lalu ibu kuncang-kuncang apa tuh. Jago lah gaib lalu tahajud dari tapi yang kali ibu bagi tahu namun. Apapun aku ada jago, jangan tak berencana di kalau tadi itu. Nyo ibadah malam itu ibu tergantung rencana waktu tidur. Yang berniat tahajud dibangunkan Allah tanpa alarm. Yang tak berniat tak dibangunkan. Dia tak berniat dia saja, dia tidur. Karena itu pilihan saya sifatnya itu. Tapi kalau memang apapun tiap malam tahajud, tiap malam, tuh kini tak kalau aja gua lah, tuh kebiasaannya tuh jagoan. Ikut tak pada tahajud itu kuncang-kuncangnya. Oke, cai apa kau memakak saya kau mah terlalu ya. Itu makanya ibu kalau sholat tahajud tuh malam, kalau ibu bangun, wudhunya aja di kamar mandi, di kamar tuh, kamar mandi di luar. Supaya apa pun ada gaduh lalu kadang ibu-ibu kok tidak menjago tapi ke kamar mandi kunci ke tangga itu kamar mandi langsung lantak menjago orangnya ngomong Bapak Ibu tidak perlu orang ini tahu itu apa, orang ini tahu ibadah kita gunanya juga tak ada itu. Karena Allah syakur, Allah tidak pernah lupa, tidak pernah luput dari Allah kebaikan kita sekecil apapun pasti didatangkan Allah. Itulah kenapa Allah disebut syakur. 2. Kenapa Allah disebut syakur? Karena syakur itu membalas tidak sama, membalas lebih dari apa yang kita perbuat itu syakur. Itu makanya namanya mubalaghah. Syakur itu bentuk katanya mubalaghah. Mubalaghah itu melewati yang standar, itu mubalaghah namanya itu. Makanya begini, Bapak Ibu buka sifat syakurnya Allah selalu terhubung dengan kata yazid, lebih atau yuda'af, berlipat-lipat. Coba perhatikan surat Fatir 30. Surat Fatir 30. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah sempurnakan balasan hamba dan Allah tambahkan balasan itu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Syakur. Nah, kata syakur di surat Fatir 30 itu ada kata wa yazidahum min fadli, ada lebih. Yazid artinya berlebih. Coba lagi baca surat Asy-Syura 23. Ini kata syakur ya. Ada 4 kali. Surah Asy-Syura 23 kata Allah wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husnan innallaha ghafurun syakur. Siapa yang berbuat satu kebaikan sekecil apapun, kami balas kebaikan itu dengan lebih. Ada kata nazid lahu, kami lebihkan balasannya. Tadi yazid lebih, sekarang nazid lebih. Baru Allah sebutkan dirinya ghafurun syakur. Coba baca lagi surat At-Taghabun 17. At-Taghabun 17. In tuqridullah qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Siapa yang menghutangi orang, ya maksudnya menghutang orang tuh ya apa? Ketika kita menghutangi orang, menghutangi Allah karena Allah yang suruh dia datang tuh. Siapa yang menghutangi Allah,
Allah lipat gandakan balasannya. Dan Allah Maha Syakur lagi Maha Halim. Di situ kata syakur dihubungkan dengan yudaif, lipat ganda balasan. Nah, itulah hakikat syakur. Apa itu syakur? Allah membalas amal tidak sama. Selalu ada lebih bonus dari apa yang kita perbuat. Itu namanya syakur. Makanya Bapak Ibu, setiap kebaikan yang kita lakukan selalu ada lipat gandanya. Coba perhatikan surat Al-An'am 160. Al-An'am 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah berikan 10 kali lipat. Tapi siapa yang berbuat satu kejahatan, Allah balas 1 dosa. Itu namanya syakur. Ya, itu namanya syakur. Jadi syakur itu artinya Allah kalau kita berbuat baik, maka satu kebaikan itu dibalas 10. Tapi kalau berbuat jahat, maka satu kejahatan itu hanya dapat 1 dosa. Ya, itu yang disebut dengan syakur. Halo. Nah, jadi itu yang disebut dengan syakur. Kalau kita berbuat satu kebaikan, maka Allah ganjar 10. Itu syakur namanya. Kalau kita berbuat satu kejahatan, Allah balas 1. Nah, itulah kenapa Nabi menyebutkan semua umatku pasti masuk surga. Ya, semua umatku pasti masuk surga. Kenapa? Karena jalan ke surga itu lebih mudah. Misalnya begini, kalau ada Bapak Ibu ya bersedekah, ya Bapak Ibu bersedekah onde-onde 1, itu pahalanya 10 itu. Tapi kalau Bapak Ibu maliang onde-onde 1 di maliang onde-onde ada dosa cieknya. Nanti kalau dibayar itu masih ada tuh saldonya 9 tuh. Itu yang disebut dengan syakur. Allah kalau membalas amal itu selalu lebih dari apa yang kita perbuat. Pakai mic. Kalau tidak pakai mic ke belakang kedengaran. Nah ya, tidak apa-apa. Ini apa? Karena jarak terlalu jauh. Iya. Wirelessnya baterai habis. Ya. Nah begitu sifat syakurnya Allah. Makanya Bapak Ibu dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis riwayat At-Tirmizi, kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha
La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wal lam harf wa mim harf. Kata Nabi, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya kebaikan. Dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10. Dan saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Makanya kalau Bapak Ibu baca alif lam mim, 30 kebaikannya. Itu yang disebut dengan syakur. Ibu baca alif lam mim, itu sudah 30. Alif 1 kali 10, lam 1 kali 10, mim 1 kali 10. Jadi kalau Bapak Ibu baca alif lam mim saja sampai mati, masuk surga. Iya. Pokoknya alif lam mim saja, alif lam mim. Salat begitu juga. Apapun salatnya alif lam mim saja dibacanya. Ya, cukuplah. Ya. Cuman surganya nanti minimalis. Itu. Iya, tidak mungkinlah sama dengan orang yang baca itu surat Al-Baqarah, Ali Imran, alif lam mim panjang saja. Kalau nanti tanya Tuhan, kok surga saya kok tidak seperti orang itu luasnya, yang semayangnya minimalis loh nyata tuh surga itu loh ya. Tapi Bapak Ibu begitulah Allah tuh sakur ya. Sakur itu tidak pernah membalas sama. Allah memberi balasan selalu lebih. Itu makanya setiap satu kebaikan itu dibalas 10 paling tidak. Bahkan ada yang 700, ada yang tanpa limit. Kalau masyarakat diumpamakan seperti menanam satu biji, menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Itu contoh-contoh betapa Allah itu tidak pernah membalas sama. Bapak Ibu kalau berbuat baik kepada manusia, paling balasannya sama. Yang lebih itu jarang. Yang ada malah kurang malah dari kebaikan kita. Tapi Allah tidak. Itu makanya dalam hadis dari Abu Dzar, hadis riwayat Muslim, kata Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Kata Nabi, jangan kalian anggap remeh kebaikan, karena Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda hingga engkau tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Bapak Ibu, senyum itu balasannya ada tanggung gadangnya itu. Itu makanya Bapak Ibu serajin-rajinlah senyum. Ya, kadang ibu-ibu kok mengambuk. Ya, kalau di pengajian kok senyum lah ibunya, ngambuk-ngambuk, rugi ibu senyum. Itu masalah kata Nabi, jangan anggap remeh walaupun senyum, karena Allah akan balas dengan balasan berlipat ganda. Itu makanya bapak-bapak ibu-ibu, kalau lelaki orang rame ku bukalah masker tu, jangan pakai masker joleh. Ya tu. Rugi ibu tak nampak senyum ibu, orang lo tak nampak senyum apa lo. Ikut pakai masker sen. Orang tu senyum ibu tak nampak, orang apa senyum tak nampak, tak jadi amal lah. Kau masker kau tak mau tangga nampak kamu. Kalau dulu ketika COVID okey lah. Kalau kini masker mengapa pakai masker leh? Kecuali ibu bawa kendaraan, bawa motor, debu banyak, ada masalah lah. Ikut sampai rami mereka campak buka lah masker tu leh, kau nampak senyum Kata Nabi begitu, jangan anggap remeh kebaikan, Allah balas dengan balasan berlipat ganda. Walau antalqa ya akhaka biwajhin talak, walaupun engkau hanya menampakkan senyum kepada saudaramu. Gitu. Itu hebatnya Allah syakur. Senyum pun dibalas dengan balasan berlipat ganda. Senyum baru tu. Itu ibu tak kau orang lah. Ke suami saya payah senyumnya. Kalau kami pulang tu ibu senyum di pintu tu ibu, tak mengambuk. Saya kadang bi pulang tak ada sapoin tak. Ya kan. Itu rugi kadang ibu tu. Para kehebatnya tu, sedang kebaikan tu. Senyum. Kalau kurang-kurang piti ibu menyerigi saya tak pandai. Kalau aku sedekah piti kurang senyum mahal lah, rugi tu.
Dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis dari Adi bin Hatim, kata Nabi, ittaqun nar walau bisikki tamrah fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Allah akan menutup pintu neraka kalau engkau mau bersedekah separuh korma. Separuh korma. Betapa syakurnya Allah itu. Kalau dia separuh korma kan tak dingin kebaikan orang itu. Separuh korma lu nilai itu. Tapi bagi Allah separuh korma itu sangat bernilai, hingga pintu neraka ditutup Allah karena dia bersedekah separuh korma. Betapa hebatnya kebaikan itu namanya syakur. Tidak pernah kecil nilai kebaikan itu. Itu makanya Bapak Ibu kalau bisa kadang-kadang gini, awak kan malu berbuat baik kecil tuh. Tadi lah buat PT 2000 dari ujung lalu ke tidiang 50, 20, 50, 1, 20. Tiba dewak 2000 basandiang PT 1 itu malu. Jadi rugi ya Bapak Ibu tuh. Jangan anggap ringan satu kebaikan, kata Nabi. Walau hanya separuh korma. Bapak Ibu pernah dengar hadis riwayat Muslim? Ada kata Nabi seorang pelacur, ghufira limra'atin mumisatin biqalbin rakiyyin yalhas. Seorang pelacur diampuni dosanya, dia masuk surga karena dia memberi minum anjing yang kehausan. Bayangkan hebatnya kebaikan itu Bapak Ibu, nilainya Allah Maha Syakur. Magi minum anjing saja itu Masya Allah Bapak Ibu. Pelacur dihadiahi Allah ampunan dan surga. Pelacur tuh kasih minum anjing pula, air sumur pula. Itu syakurnya Allah begitu, syakur. Tapi Bapak Ibu jangan salah paham loh hadis kok. Jangan Bapak Ibu menganggap remeh itu dosa pelacuran. Orang cak ya jadi pelacur begitu, waktu cari si anjing siku, selesai urusan. Tidak betul loh tuh. Ya, ini maksudnya betapa Allah itu Maha Syakur, Maha Pembalas, yang balasannya tidak pernah sama dengan kebaikan hamba, selalu melebihi. Bahkan kasih minum anjing saja. Itu makanya Bapak Ibu kalau ada yang menanam tanaman tuh jambu, lengkiang, itu jangan disungkui lo juasoi kalau berbuah. Biarlah diciluk kaluang, diciluk musang, diciluk kelelawar, diciluk anak-anak. Dah bahana biarlah. Itu kebaikan Bapak Ibu. Yang boleh jadi itu sebabnya Bapak Ibu nanti surga tuh. Yang Bapak Ibu dah tahu bahwa kaluang yang makan jambu itu sebab surga Bapak Ibu tuh. Jangan anggap ringan satu kebaikan, karena Allah tuh syakur hingga kasih minum anjing kehausan saja. Dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari juga, hadis At-Tirmizi, kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah wa imatatukal hajar wa syauka wal 'azm 'anin nas sadaqah wa hadiyuka rajula fi ardi dhallati laka sadaqah. Jangan anggap remeh kebaikan, senyum itu sedekah. Meminggirkan batu, duri, tulang dari jalan sedekah. Ibu kalau nampak paku di jalan itu jangan biarkan, pinggirkan. Boleh jadi itu sebab kita ke surga. Hingga kata Nabi menunjuki orang jalan itu sedekah. Bapak Ibu kalau ada orang bertanya, Pak Bu, di mana itu jalan itu? Tunjukkan. Kalau bisa antarkan dia. Saya pernah dulu Bapak Ibu, sebelum Google Map ada ceramah Ramadan di daerah Puri. Ambo udah tahu di mana musalahnya kan. Kok pakai motor Google Map lo boleh musalah, dah lo musalah ketek. Ambo tanyalah ke seorang anak muda. Ya, dia di mana musalah kau aja. Situ Pak aja. Ambo naik apa buatan Pak. Nah, taruh. Lah tiba di belakang kejaksaan tu. Ya. Ambo sih kau turun Pak ya. Ya situ Pak aja. Tapi cari-cari tidak ada situ. Ambo kira pai mantan ni saya pulang ni. Tidak ada situ salahnya lah. Ambo tahu situ sudah purui situ tu belakang kejaksaan tu, Puri tu. Ambo lah bingung je Pak,
kapuri kemari gua aja. Dia mau percaya gini mantan. Amo si kos repaknya. Pak turi sih ke seluruh gua aja. Malah gua aja. Akhirnya apa mantan ini ke rumahnya akhirnya. Itu tidak boleh begitu. Kalau ada orang minta tahu jalan, tunjuki kata Nabi. Itu sebab kita ke surga. Itu namanya syakur. Hingga menunjuki orang jalan. Itu ya. Nah yang terakhir, Allah itu syakur Ibu. Allah berterima kasih. Bukan berarti Allah merasa kita berbuat baik kepadanya, enggak. Jangan Bapak Ibu kira Allah itu syakur, berterima kasih karena Allah merasa kita berbuat baik. Enggak ada urusan. Allah itu syakur karena rahmatnya saja, bukan karena kita berbuat baik kepadanya. Karena begini, coba nanti baca di surah Al-Isra Bapak ya. In ahsantum li anfusikum. Kata Allah, jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Tidak ada urusan dengan Allah. Ya, Al-Isra ayat 7 ya, kata Allah di Al-Isra ayat 7 itu in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu untuk dirimu, tidak ada untuk Allah. Nanti baca surah Ibrahim ayat yang ke-8. Ya, surah Ibrahim ayat ke-8. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Jika semua penghuni bumi ini kafir, Allah tetap maha terpuji. Tidak ada kemuliaan Allah bertambah karena ibadah semua manusia. Tidak ada tambahnya kemuliaan Allah. Tidak akan menjadi hina pula Allah kalau semua penduduk bumi kafir. Tidak ada pula mengurangi kepada kemuliaan Allah. Ya, dalam hadis dari Abu Zar, hadis Muslim, kata Nabi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ijtama'u wa kana ala afjari kalbin rajulin minkum lan yungkiz zalika min mulki misqala zarratin. Kata Nabi, jikalau semua manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat kafir, hingga semua jin-jin kafir, kata Nabi, tidak akan mengurangi kepada kekuasaan Allah secuil pun. Jadi kita beribadah itu Ibu, tidak ada pula Allah membalas karena Allah merasa kita berbuat baik kepadanya, tidak ada. Berbuat baik kita itu untuk kita. Cuman Allah itu syakur karena rahmatnya saja, bukan karena dia merasa kita berbuat baik padanya. Bapak Ibu kalau membalas kebaikan orang, karena kita merasa dia berbuat baik ke kita. Biasa kita begitu. Kita berbuat baik kepada orang karena pernah merasa dia berbuat baik kepada kita. Allah tidak. Allah membalas kebaikan kita bukan karena Allah merasa kita berbuat baik padanya. Karena Allah memang maha kaya dan maha terpuji. Dan itu tidak akan terpengaruh oleh dosa dan taatnya kita. Semua penduduk bumi kafir, Allah tetap maha mulia. Seluruh penduduk bumi beriman dan taat, kemuliaan Allah tetap tidak akan bertambah. Itu maksudnya Allah syakur. Allah membalas bukan karena merasa kita berbuat baik kepadanya, karena itu karena keterpujian Allah saja. Allah maha terpuji, Allah beri balasan. Bukan karena kita berbuat baik kepadanya, karena kebaikan kita tetap kembali kepada kita. Nah, itulah maksud dari sifat Allah syakur. Ya, syakur. Pertama, Allah tidak pernah melupakan kebaikan hambanya walaupun sebesar zarah, tidak akan pernah hilang. Yang kedua, Allah membalas tidak pernah sama, selalu lebih dari apa yang kita perbuat. Makanya kata Nabi, orang masuk surga bukan karena amalnya. Kalau dengan amalnya, tidak jadi dia masuk surga. Kenapa? Karena amal kita kalau dibalas Allah sesuai dengan apa yang kita perbuat, tidak jadi masuk surga. Tapi karena Allah syakur, jadi kita ke surga. Karena Allah memberi balasan jauh lebih besar daripada apa yang kita pernah perbuat. Itu namanya syakur. Yang ketiga, Allah membalas bukan karena kita berbuat baik kepadanya, karena Allah memang maha kaya lagi maha terpuji. Tidak ada hubungannya ibadah kita ya dengan kemuliaan Allah. Maksiat pun tidak berkurang juga kemuliaan Allah. Nah, begitulah Bapak Ibu pembahasan tentang sifat Allah syakur ya.
di surat Fatir ayat 34. Nah, begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Enggak ya? Ya memang kalau lah jali jangan bertanya aja lah. Kayak aja lah jali. Komik lah matinya. Ala tuh. Itulah dulu. Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.